Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ripaldi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan hukum perdagangan internasional. Yang kita ketahui bersama bahwa hukum perdagangan internasional ini telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sesuai dengan perkembangan di hubungan perdagangan. Dilihat dari perkembangan sumber hukumnya dalam arti material, maka perkembangan hukum perdagangan internasional dapat kita kelompokkan menjadi 3 tahapan. Nah, apa saja 3 tahapan tersebut? Apa saja yang terjadi di dalam perkembangannya? Untuk itu, saksikan video saya sampai selesai agar kita mengetahui secara seksama apa saja perkembangannya. Tahapan yang pertama adalah hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan. Nah, kita ketahui bersama bahwa hukum perdagangan internasional lahir awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut pula sebagai Lex Mercatoria. Pada awal perkembangannya ini, Lex Mercatoria tumbuh dari adanya 4 faktor. Nah, 4 faktor itu adalah yang pertama, lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya atau the law of the field. Yang kedua adalah lahirnya kebiasaan dalam hukum laut. Yang ketiga adalah lahirnya kebiasaan yang timbul dari praktek penyelesaian sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Dan yang keempat adalah berperannya notaris atau public notary dalam memberi pelayanan jasa hukum dagang. Tahapan yang kedua adalah hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum perdagangan internasional. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan yang mereka adopsi dari Lex Mercatoria tadi. Misalnya saja seperti Prancis yang membuat kitab undang-undang hukum dagangnya. Kemudian lagi adalah Jerman yang juga membuat undang-undang hukum perdagangannya. Nah, ini mengartikan bahwa mereka mulai sadar bahwa perlunya suatu aturan yang legal untuk mengatur jalannya perdagangan yang mereka lakukan, untuk melakukan bisnis-bisnis atau transaksi-transaksi perdagangan, baik itu barang ataupun jasa. Baiklah, tahapan yang terakhir adalah lahirnya aturan-aturan HPI dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurusi bidang perdagangan internasional. Nah, dalam perkembangan yang ketiga ini, aturan-aturan yang lahir di HPI ini sebagian besar lahir dari perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Secara khusus, pada tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Salah satunya adalah perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa itu adalah lahirnya GATT pada tahun 1947, yakni suatu badan atau lembaga yang berfokuskan pada tarif barang dan jasa. Nah, tahap ketiga ini disebut juga sebagai tahap internasionalis. Setelah itu muncul organisasi internasional yang lainnya, salah satunya adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sebetulnya peran PBB ini di bidang ekonomi dan perdagangan ini termuat dalam pasal 1.3 Piagam PBB, yakni aturan-aturan tentang tujuan PBB, yakni mencapai kerjasama internasional di dalam antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Lebih lanjut, yang menonjol dari tahapan ketiga ini adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Nah, namun ada suatu kekhawatiran yang cenderung sangat dikhawatirkan sekali, karena
terdapat suatu aturan yang nantinya akan lahir, namun aturan tersebut ternyata menyimpangi dari ketentuan dari WTO atau GATS. Nah, untuk itulah pembentukan kelompok-kelompok regional ini bisa dikatakan sebagai dua mata sisi yang saling berlainan. Di satu sisi positif, di satu sisi lain juga berdampak negatif. Namun apapun itu pasti ada plus dan minusnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.